تعالى ونفعنا ببركات علومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أجمعوا على أن كل من مهد لنفسه ارتكاب الرخص دون العزائم لا يجيء منه شيء في الطريق. Waqad ajma'u, dan sungguh telah sepakat para ulama ahli tariqah, ahli sufi, ala anna kulla, atas sesungguhnya tiap-tiap man orang, mahada yang bekerja orang tersebut, yang bekerja orang tersebut, linafsihi, untuk dirinya orang tersebut, irtikaba rukhsi, apa yang dia kerjain, irtikaba, mengerjakan ar-rukhsi yang ringan-ringan, dunal azaimi, bukan yang kuat-kuat, la yaji'u, maka tidak datang minhu, daripadanya ini orang tersebut, apa syai'un, sesuatu, fit tariqi, di dalam jalan atau di dalam tariqah. Jadi waqad ajma'u, ulama sudah sepakat, ya. Orang yang mengerjakan sesuatu yang enteng-enteng, la yaji'u minhu syai'un, itu orang nggak dapat apa-apa, begitu ya. Beda dengan orang yang ngerjainnya kuat, baca sholawat ribuan, baca istighfar ribuan, begitu ya. Zikirnya ribuan, itu namanya azaim. Tahajud ratusan rakaat, begitu ya. Tuh, bangun malamnya nggak tidur malam ibadah. Waktu orang makan dia puasa, namanya azaim. Nggak ngambil rukhsi, nggak ngambil enteng. Kalau yang enteng apa? 5 waktu beres udah. Gitu ya. Habis 5 waktu beres, udah nggak ada apa-apaan. Ya. Cuman cukup yang 5 waktu, nggak ngerjain yang sunnah-sunnah, tidak ada azaim, nggak ada niat yang kuat, yang ngambil entengnya aja, udahlah yang wajib cuma 5 waktu ini, Johor, asar, maghrib, isya, subuh, beres udah. Baca Quran kagak mau, zikir kagak mau, istighfar kagak mau, baca sholawat kagak mau, bangun malam kagak mau, apalagi begadang malam untuk zikir kepada Allah dia kagak mau. Maka kata para alimul ulama, la yaji'u minhu syai'un, orang kayak model begini nggak mungkin datang kemuliaan bagi orang tersebut. Gitu. Jadi nggak punya kelebihan. Ya, kalau ngambil enteng, tapi kalau ngambilnya yang ajaim, yang kuat, maka kenapa? Karena dalam hadis qudsinya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan jadi penglihatannya, aku akan jadi pendengarannya, aku akan jadi tangannya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau azaim, kalau kuat dia. Matanya udah tua nih. Waqala Sayyidi, waqala, dan telah berkata siapa Sayyidi tuanku Ali Al-Khawasi, Ali Khawas, rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada Ali Khawas siapa Allah ta'ala. Ma ja'alallahu ta'ala al-mubaha, ma ja'ala, ma tidaklah ja'ala menjadikan siapa Allah ta'ala al-mubaha, akan barang-barang yang mubah, illa, kecuali tanpisan, kecuali mengeringankan, menghilangkan kesusahan. Jadi tanpisan itu maknanya meringankan, menghilangkan kesusahan. Libani Sayyidi Adam alaihi salamu, untuk bani, anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam, min masyaqqatit
taklifi daripada payahnya pembebanan. Hina raqqaballahu ta'ala, ketika menyusun siapa Allah Ta'ala fi zawatihim, di dalam diri mereka Bani Adam, al-malala, akan kebosanan atau kejemuan, minat takalifi, daripada pembebanan. Walau anna Allah Ta'ala, dan jikalau sesungguhnya Allah Ta'ala lam yurakkib, raqqaba yurakkibu, gitu ya. Farroha yufarrihu. Lam yurakkib, tidak menyusun Allah Ta'ala fi zawatihim, di dalam diri mereka Bani Adam, al-malala, akan kejemuan atau kebosanan. Lam yashra', maka tidak mensyariatkan Allah Ta'ala lahum, bagi mereka Bani Adam, al-mubaha, akan barang yang mubah. Kama fa'ala, sebagaimana fa'ala telah mengerjakan Allah bil malaikati, kepada malaikat, li'annahum, karena sesungguhnya mereka malaikat, yaitu la ya'rifuna, mereka tidak mengetahui, lil malali, kepada rasa bosan dan jemu, tom'an, rasanya. Palidzalika, maka karena demikian itulah ya'rifuna lil malali tom'an, To'man, kanu, maka ada ini malaikat, yaitu yusabbihuna, mereka bertasbih ini malaikat, al-laila, pada malam hari, wan nahara, dan siang hari, la yafturun, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya ini malaikat bertasbih malam dan siang hari. Ya. Berkata tuanku Ali Al-Khawas, apa menurut perkataan Imam Ali bin Khawas, ini ulama-ulama tasawuf semua nih, apa beliau mengatakan? Ma ja'alallahu ta'ala al-mubah, Allah tidak menjadikan barang yang mubah. Allah tidak menciptakan, menjadikan barang yang mubah. Apa yang mubah itu? Makan, minum, tidur, ngomong, itu barang mubah. Allah tidak menjadikan barang yang mubah untuk anak-anak keturunan Nabi Adam illa tanfisan, kecuali untuk menghibur, menghilangkan rasa jemu, menghilangkan kesusahan. Dari apa? Menghilangkan rasa jemu dan kesusahan, kepayahan, min masyaqqatit taklif, karena payahnya pembebanan. Gitu ya. Puasa Ramadan, begitu maghrib, ente makan mubah nggak? Mubah. Begitu ya. Puasa Ramadan dari mulai beduk subuh, fajar sampai maghrib, kan capek tuh. Namanya masyaqqatit taklif, payah, capek. Capek amat puasa. Dari subuh sampai maghrib capek. Tanpisan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur, menggembirakan, menghilangkan rasa capeknya dengan apa? Dengan makan, minum barang mubah. Gitu ya. Apa lagi? Gitu. Apa lagi tuh? Capek ibadah. Begitu ya. Begadang malam nggak tidur, ibadah, baca Quran, sholat tahajud, sholatul malam, sebagainya, zikir. Begitu pagi, gitu ya. Beres dia sholat duha, dia tidur barangmu mubah. Kenapa tidur? Tanpisan, menghibur. Biar seger lagi badannya, habis puasa biar seger lagi, kuat lagi. Gitu ya. Tidur, makan, minum, itu barang mubah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan barang mubah? Itu tanpisan, untuk menghibur. Puasa capek dihibur dengan makan minum, seger. Hilang hausnya, hilang laparnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan demikian? Hina raqqaballahu ta'ala fi dawatim al-malal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia disusun-susun
pada diri manusia ada al-malal. Apa malal tuh? Jemu. Jadi manusia itu punya rasa jemu. Bosen. Begitu manusia. Allah susun, ada gembiranya. Gitu ya. Ada sedihnya. Ada ketawanya. Ada nangisnya. Ada semangatnya. Ada jemunya. Ada bosennya. Itu Allah raqqaballahu ta'ala fi dawatihim. Allah subhanahu wa ta'ala susun di dalam diri manusia. Itu tadi rasa-rasa tersebut. Termasuk al-malal, jemu. Untuk menghilangkan rasa jemu itu, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan barang mubah. Kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyusun pada diri manusia rasa jemu, rasa bosan, lam yashra', maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensyariatkan barang mubah kepada manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyusun rasa jemu itu di malaikat. Gitu ya? Gitu ya? Tuh. Kama fa'ala bil malaikati li'annahum la ya'rifunal malal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyusun pada diri malaikat itu rasa jemu. Malaikat nggak ada jemunya dia. Nggak ada bosannya, Dikarenakan malaikat itu nggak punya rasa jemu, nggak punya rasa bosan, Allah tidak menciptakan pada diri malaikat rasa jemu dan rasa bosan, sehingga lam yashra', Allah Ta'ala tidak mensyariatkan barang mubah kepada malaikat. Gitu. Jadi nggak ada barang mubah tuh, malaikat nggak ada yang makan, nggak ada yang minum, gitu ya, nggak ada yang tidur. Yusabbihuna al-laila wan nahar. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat bertasbih, maka malaikat bertasbih siang malam, layap turun, tidak enggak berhenti, enggak jemu, enggak bosan. Subhanallah, 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 terus enggak capek. Kalau kita subhanallah, subhanallah 1000 capek enggak? Capek, bosan. Akhirnya supaya enggak capek, menghilangkan capeknya gimana, minum, glek. Ngopi dulu gitu ya. Iya. Ngopi dulu, tahajud, bujuk kan gitu. Ya. Gitu. Capek, berhenti dulu, selonjoran dulu. Minum dulu, ngopi dulu, udah beres, semangat lagi baru Allahu Akbar, sholat lagi. Baca Quran, dapat 2 juz, 3 juz, capek. Ngemil dulu, makan dulu, ngemil dulu. Itu ngapain? Itu menghilangkan rasa jemu. Kalau malaikat nggak ada, Allah nggak ciptain di diri malaikat rasa jemu, sehingga malaikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lam yasra'il mubah, tidak disyariatkan barang mubah kepada malaikat, sehingga malaikat kalau ibadah layap turun, tidak jemu-jemu. Gitu ya. Gitu. Makanya Nabi itu diutus dari bangsa manusia. Kenapa? Karena yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk ibadah adalah bangsa manusia dan jin. Gitu. Jadi nggak sesuai. Kalau yang diwajibin ibadahnya adalah bangsa manusia, nabinya dari bangsa malaikat, repot ya. Kan Nabi kan punya sunnah, ya. Af'alun, pekerjaannya Nabi, wa'akwalun, ucapannya Nabi adalah sunnah. Begitu nabinya malaikat, kagak makan, lah sunnah nggak makan umatnya. Nabinya malaikat kagak tidur, sunnah, umatnya kagak nggak tidur. Malaikat kagak malaikat nggak nikah, nggak punya bini, sunnah, umatnya nggak nikah, repot. Makanya Nabi dikarenakan yang diwajibin ibadah manusia, nabinya dikirim juga dari bangsa manusia biar cocok sunnahnya. Gitu ya. Walamma kana al-qaumu min sya'nihim, walamma tatkala kana ada apa al-qaumu kaum min sya'nihim dari keadaannya kaum, yaitu al-ahza mengambil bil azaimi dengan yang kuat-kuat, dunar rukhsi bukan yang enteng-enteng, tolaban hanya mencari litaroki kepada naik derajat,
naik makom yang tinggi, kama sebagaimana huwa bermula sesuatu tersebut, yaitu ma'lumun diketahui min ahwalihim daripada keadaannya ini kaum, tolabu maka meminta ini masyayikh guru-guru minal muridina daripada orang-orang yang berkeinginan daripada murid-murid al-amala akan mengerjakan ala taklilil mubahati untuk mensedikitkan barang-barang yang mubah, lahum yang sungguh-sungguh mereka semua ini murid, gitu ya. Jadi kalau ada murid-murid langsung aja, kalau ada murid-murid al-ahzabil azaim, dia mengambil yang kuat-kuat, diambil yang kuat-kuat, udahlah saya mah ya nggak mau tidur malam ya. Ulama-ulama besar tuh nggak tidur malam, kagak ada. Kata siapa ulama besar tidur malam? Kagak ada. Kita lihat bagaimana riwayatnya ulama-ulama kita, Abu Yadimyati almarhum, Mbah Mangli, ya guru sekumpu, ya para wali-wali Allah, nggak ada yang tidur malam gitu, nggak ada. Mereka begadang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari. Orang tidur dia bangun, itu namanya apa ya? Pakunya dunia. Kalau udah kagak ada tuh paku dunia, repot kita udah. Maka bersyukurlah kalau kita punya tetangga malam bangun baca istighfar tuh syukur. Kenapa? Jangan apa ya? Punya tetangga rajin ibadahnya, punya tetangga malam hari dia bangun rajin ibadah dan rajin baca istighfar, kita musuhin. Jangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan adab dari langit, wahum yastaghfirun, ternyata di kampung tersebut ada orang yang sedang baca astagfirullahaladzim. Malam hari dia istighfar, nangis. Itu azab mau turun dari langit, kagak jadi itu turunnya. Kenapa? Ada masih yang mau baca istighfar. Bayangin coba, kita astagfirullah, nangis coba yang kita lagi apa? Lagi kok tidur. Nggak jadi turun adab. Ada tetangga kita yang lagi baca istighfar. Ya, kita udah seneng. Gitu ya. Gitu ya. Intinya begitu, nggak kelihatan aja. Ya, nggak kelihatan. Ya. Jadi ada pakunya semua. Jadi tatkala seseorang kemudian seorang murid mengambil yang kuat-kuat, bukan yang enteng-enteng, untuk naik makomnya ke tempat yang tinggi, maka gurunya tolabu meminta kepada murid-muridnya, apa itu? Murid-muridku, mau nggak ente naik makomnya, mau nggak ente naik derajatnya, mau nggak ente mendapatkan kelebihan, keberkahan, fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Rasulullah SAW. Mau wahai guruku, maka tolabu, maka meminta gurunya kepada murid-muridnya apa yang diminta oleh gurunya. Enteng yang diminta cuma sedikit. Apa kata gurunya? Ya, ala taklilil mubaha, diminta untuk menyedikitkan barang-barang yang mubah. Apa? Disedikitkan, mulai dikit-dikit, ya, gitu. Biasanya makannya 3 kali sehari, makannya cuma sehari semalam 1 kali, 2 kali dah. Waktu sahur sama waktu buka. Minumnya sama, waktu sahur buka. Biasanya makannya sepiring gede, mulai dikurang setengah piring. Taklilil mubah. Ya. Tidurnya biasanya banyak, disedikitkan tidurnya. Malam biasanya 8 jam tidur, 7 jam mulai sedikit tidurnya, cuma 3 jam. Besok naik lagi 2 jam, besok 1 jam, besok lagi nggak tidur semalaman. Itu namanya taklilil mubah. Itu guru pasti begitu mintanya.
Mau mulia, jauhin, sedikitkan yang sedikit. Apa? Sedikitkan urusan mubah. Jauhin yang mubah. Sedikitkan yang mubah. Itu pasti begitu guru. Ya, kalau pengen muridnya naik makomnya, naik derajatnya. Begitu ya. Apalagi ente disuruh khalwat kali ya. Gitu kayak Habib dari Malang ya. Enggak keluar-keluar udah tahunan. Habib Soleh Tanggul berapa tahun beliau enggak keluar-keluar dari kamar. Gitu. Dulu ngaji sama kiai, begitu Allah kasih karomah kewalian, gurunya yang ngaji Habib Soleh. Habib Abu Bakar Gresik berapa tahun beliau khalwat di dalam kamar, nggak keluar-keluar. Habib Abu Bakar Gresik berapa tahun, sehingga disebut dengan wali kutub tanah Jawa. Bayangin ulama-ulama kita ya sampai pengen naik makomnya, pengen naik derajatnya, pengen minta kepada Allah dinaikkan derajatnya. Muti apa? Bil azaim. Muti yang kuat. Enggak boleh ngambil yang enteng, ambil yang payah, ambil yang susah. Gitu. Yang berbeda dengan manusia yang banyak. Tahunan di kamar. Coba bayangin ente. Mau begitu ente? Ngobrol kagak sama orang. Begitu ya di kamar dia. Gitu. Sama udah punya istri juga, istrinya udah ada. Habib yang di Malang kemarin bininya istrinya ada. Iya bayangin coba. Tahunan nggak ketemu sama istri, nggak ketemu sama anak. Coba itu kuat begitu. Ya. Nggak ngobrol sama orang. Ya. Nggak ngobrol sama orang. Udah nggak ada, udah pokoknya nggak hidup pikul dunia udah nggak gerak. Kenapa? Tolabulit taroki cuma nyari supaya naik derajatnya. Derajat di hadapan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama kita itu begitu dulu, itu ya. Tuh, jarang sekarang ya kayak begitu. Wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan ini murid, maka nadzalika akan tempat demikian itu yang mubah, ta'atan, menjadi ketaatan, yusabuna 'alaiha, yang diberikan pahala ini si murid, 'alaiha, atas ini taat. Wa yaj'aluna, dan gurunya menganjurkan, muridku, kau harus menjadikan tempat barang yang mubah menjadi ketaatan yang kau diberikan pahala atasnya. Jadi diganti begitu. Waktunya makan diganti, wa yaj'aluna makana dzalika, dia ganti waktunya makan diganti dengan waktu puasa, sehingga puasa itu taat kepada Allah, yusabuna 'alaiha, hasilnya dikasih pahala. Waktunya ngomong diganti dengan baca Quran, dengan zikir, ya. Jadi taat kepada Allah, yusabuna 'alaiha. Begitu Cid maksudnya Cid. Wa yaj'aluna makana dzalik, diganti tempatnya. Waktunya makan minum diganti. Waktunya tidur malam dia ganti menjadi taat kepada Allah. Sehingga malamnya itu yusabuna 'alaiha, Allah kasih pahala bagi dia. Gitu ya. Itu maksudnya begitu ya. Fa'illam yajidu ta'atan, maka jika tidak menemukan mereka murid ta'atan akan ketaatan, maka mereka berniat bil mubahi dengan barang yang mubah, min aklin daripada makan, wa kalamin dan ngomong, khairon akan kebaikan, kata qawi seperti minta kuat, alal ibadati atas ibadat, bi aqli dzalika syahwati, dengan memakan demikian itu syahwat. Aduh, nggak kuat saya guru kalau semalaman nggak tidur, nggak kuat saya guru kalau saya nggak makan, kalau saya puasa. Namanya fa illam yajidu ta'atan, nggak mampu dia ganti waktu siang jadi ibadah, jadi puasa, waktu malam tidur dia ganti jadi ibadah, sholat di malam hari. Waktu ngomong dia ganti dengan baca Quran, dengan zikir. Guru, saya nggak kuat guru. Kalau nggak kuat ini muridnya,
bil mubahi min aqlin wa kalamin khairan, maka muridnya harus diajarkan ente muti niat. Urusan yang mubah itu niatnya yang bagus. Kalau makan niat, ya Allah saya makan biar kuat ibadah. Begitu ya. Saya minum biar kuat ibadah. Namanya at-taqawi 'alal ibadah namanya. Seperti minta kuat atas ibadah. Itu dikasih pahala ente makannya. Kalau ente makannya enggak ada niat, main makan aja, maka makannya ente enggak ada pahalanya. Gitu ya. Ya Allah, saya niat makan ini agar saya kuat ibadah. Minum biar kuat ibadah. Maka makannya barang yang mubah itu jadi ibadah. Mau tidur, ya Allah saya tidur ini niat supaya badan saya seger. Bangun tidur, begitu bangun nanti sholat enak, enteng. Ya, menghilangkan capek, penat. Begitu bangun ibadahnya, baca Qur'annya, sholatnya enteng, enak. Tidurnya ibadah. Gitu ya. Itu namanya nawu bil mubahi, gitu ya. Nawu bil mubahi min aqlin wa kalamin khairan. Maka niatnya dengan niat yang bagus, begitu ya. Tuh, dengan makan make niat, tidur make niat, minum make niat, begitu ya. Gitu. Ngomong make niat. Apa sih niatnya? Ngomong wajawalil abusati, dan menghilangkan cemberut wajah, muram durja. Begitu ya. Jadi abusa itu apa? Cemberut, muram durja. Abusah namanya. Mana itu? Bimubasatati ikhwanihim, dengan menggembirakan saudara-saudara mereka, biba'di kalamin, dengan setengah omongan, wa nahwi dzalika, dan umpama demikian itu ba'dil kalam. Kalau tadi tuh makan minum niatnya apa, Cid? Biar kuat ibadah. Tidur biar kuat ibadah. Ngomong kan barang yang mubah tuh. Kalau nggak ngomong kelihatan cemberut aja ya. Nggak enak kelihatannya sama orang. Cemberut aja. Dikarenakan saya mau apa, nggak ngomong aja ya. Begitu dilihatin enak ya? Kagak, cemberut, murem mukanya, kagak apa? Enggak ceria mukanya. Supaya kemudian kita menghilangkan rasa cemberut tersebut, rasa muram tersebut, bimubasatati ikhwanihim, dengan niat supaya menggembirakan orang lain. Maka ngomongnya jadi ibadah. Jadi pahala. Gitu. Ya, gitu. Jadi kita tuh ngomong, waduh, ya, biar orang gembira. Coba bayangin, ada tamu, kita nggak diajak ngomong, enak ya? Waalaikumsalam. Duduk, diam aja. Diam ya. Nah, begitu dia ngomong, ada apa Pak? Niat dalam hati. Jawalil abusah bimubasatati ikhwanihim, niat menggembirakan saudara kita, menggembirakan orang lain, maka ngomongnya jadi ibadah. Gitu. Itu ya. Paham ya? Wa akhadu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Au nudda min ghairil jinsi, atau diuangkan ini barang daripada selain jenis, fi atnail hauli, dalam tengah-tengah haul, ka anistaro, seperti membeli orang tersebut mataan akan barang, bimi atai dirhamin, dengan 200 dirham, waba'ahu, dan menjual orang tersebut hu akan ini barang, bidana niro, dengan dinar,
Fayuzaki, maka menjakatkan orang tersebut al-mi'ata akan 100 bihaulil mi'ata ini dengan haul 200. Jadi kalau ada orang beli barang dengan rupiah contoh, ya, gitu. Beli barang dengan belinya 200 rupiah. Begitu ngejual, dijual pakai dolar. Belinya pakai dirham, dijualnya pakai dinar. Namanya diuangkan dengan selain jenis. Jenis belinya dengan dirham, ngejualnya pakai dinar. Belinya pakai rupiah, dia jual pakai dolar. Maka fayuzakil mi'ah. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Kalau itu barang sudah nyampe haul, maka ya anggap saja keuntungan itu barang 100 untungnya, 100 dirham. Gitu. Jadi belinya 200 rupiah, dijual pakai dolar. Nanti begitu nyampe haul, hitung aja itu barang keuntungannya 100 rupiah atau 100 dirham. Gitu ya. Jadi diambil rata-rata 100. Wa illa, dan jika tidak, ya, jika tidak nih, ya, enggak ditukar pakai dinar, bi ansarul kullu, dengan ada apa al kullu yang lain, nadon. Apa nadon itu? Ya, diuangkan minal jinsi, daripada jenisnya, fi'atnal haul, di tengah-tengah haul, wa amsakahu, dan memegang orang tersebut hu akan ini barang ila haili, sampai akhir haul, awis taro, atau membeli orang tersebut bihi, dengan ini uang, arodon, akan barang-barang, qabla tamami, sebelum sempurnanya haul, zaka azzaida, maka menzakati orang tersebut azzaida, yang nambah, bihaulihi, dengan haulnya ini barang, la bihauli asli, tidak dengan haul asalnya ini barang. Sekarang bagaimana kalau ada orang dagang barangnya semua nadhan minal jinsi, fi'atnal haul, barangnya kejual barangnya semua, ya, belinya pakai dirham, dijualnya pakai dirham, ya. Udah habis semuanya itu barang, pakai dirham, dijual pakai dirham, ya. Atau begitu barang semua udah kejual, dia beli barang yang lain, gitu ya. Barang dagangan yang lain, dagangnya mah dagang apa? Misalnya dagangnya dagang emas, kejual emas semua, dia ganti barangnya, dia ganti apa dagangnya, dagang yang lain. Maka bagaimana cara menghitung zakat model kayak begini? Zakal zaida bihaulihi la bihauli aslihi. Maka ya, begitu kita jual itu semua barang, maka untungnya berapa? Gitu. Ya, untungnya. Jadi nih, kita dulu modal belinya 200. Kita jual barang semuanya ada untung 50 rupiah misal. Ya, ada untung 50. Semua barang itu 50 untungnya. Itu maka hitung tuh untungnya. Maka nanti untungnya az-zaid, untung tersebut, maka nanti dizakati bihaulihi la bihauli aslihi. Karena bingung. Kenapa bingung? Karena ini orang udah barangnya habis, dia beli barang yang lain, dagangnya pindah. Tadi dagang emas, sekarang dagang sembako, gitu. Maka tungguin aja tuh, dagang emas bulan Desember. Begitu nanti Desember tahun depan, yang dihitung untungnya bukan modalnya. Kenapa? Karena modalnya udah dianggap pindah, dibeliin beras. Gitu. Jadi untungnya yang dihitung. Berapa nih? Kita dulu modalnya beli emas semua 50 juta. Begitu dijual jadi 70 juta. Maka yang dihitung itu, yang di Jakarta itu yang 20 juta. Gitu. Itu contohnya begitu ya, yang gampangnya gitu ya. Wa yu'ta baru aidon wallahu a'lam. Jamaah sekalian, ya, ini keadaan lagi memang nggak menentu, makanya dianjurkan
Tiap sholat baca kunut nazilah, begitu ya. Tuh, biasain tuh, lagi keadaan nggak menentu, bahaya, begini genting, biasain setiap sholat baca kunut nazilah. Nggak apa-apa, baca. Nanti begitu sholat johor, rakaat terakhir, rakaat keempat, setelah ruku, angkat tangan baca kunut. Dahulukan dengan Allahumma hdini fiman hadait, udah beres baru tambah dengan Allahumma fa'annal ghala wal bala. Biasain gitu ya, gitu, biasain, tambahin wa hummal corona, begitu ya, gitu, biasain ya, kunut nazilah gitu. Karena apa? Rasulullah menganjurkan kalau terjadi wabah ya, apa aja yang membahayakan, wabah, perang sebagainya, Rasulullah itu selalu di dalam sholatnya dengan kunut nazilah, biasakan itu. Semoga oleh Allah dengan keberkahan doa oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari wabah yang sedang lagi merajalela ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa nafi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.